Selamat hari Minggu untuk kita semua. Matius 16 ayat 21 sampai 28 kita akan renungkan bersama-sama dalam tema sepanjang minggu ini, belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Melada uninana. Ya itulah. Makanya saya belum berani baca dalam bahasa Toraja. Kalau kita minggu pertama itu saya selalu tidak bisa bahasa Toraja membacanya karena ragu-ragu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, normalnya setiap makhluk itu menghindari yang namanya sakit. Betul ya? Normalnya. Sebab rasa sakit itu menandakan ada bahaya yang mencoba menyerang atau mencelakakan diri kita. Jadi sedapat mungkin jangan ada rasa sakit. Kalau ada tiba-tiba yang mengancam tubuh, kalau ada tiba-tiba yang masuk, rupanya Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan sebuah sistem, sehingga kalau ada benda asing yang masuk dalam tubuh dengan cepat merespon supaya benda ini atau zat asing ini jangan membahayakan tubuh. Sehingga biasa kalau ada muncul luka nanah itu satu bentuk memang tubuh lagi mempertahankan dirinya, membunuh kuman-kuman. Atau misalnya kita tiba-tiba tidak sengaja menyentuh kompor raka, batu pamutu raka yang masih panas, mungkin lagi asik menelpon, tanpa sadar pegang itu panci, tiba-tiba ditarik tangan. Jadi itu salah satu bentuk pertahanan tubuh menghindari yang namanya rasa sakit. Atau misalnya kalau memang kita tidak sadar bahwa ada bahaya misalnya, kalau kita tidak sadar bahwa ada bahaya, biasanya ada orang lain yang mengingatkan, di situ bahaya, hati-hati, jangan ada sampai celaka. Ya, ada contoh anak kecil yang naik sepeda, kemudian karena belum menguasai sepedanya meluncur bang. Tiba-tiba dari depan itu ada kendaraan lewat, jadi ada yang melihat, tiba-tiba mengambil anak kecilnya sehingga anak kecil tadi ini tidak sampai dia celaka. Jadi itu satu bentuk pertahanan. Karena tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada orang yang mau terluka. Atau misalnya, ini contoh lagi, di sekitar presiden biasanya kalau kita nonton presiden kemana-mana selalu ada pengawal, bodyguardnya. Jadi pas pampres. Jadi kalau ada orang yang mau menyentuh presiden, langsung pas pampresnya cegah. Jangankan mau ke sana merangkul saja presiden itu dicegah, tidak boleh pegang presiden. Boleh berfoto tapi jangan sampai menyentuh badan presiden. Itu kesigapan seorang pas pampres, pengawal presiden. Kalau kita memperhatikan itu dan memperhatikan bacaan kita tadi ini, ada gejala yang sama. Kita menemukan tindakan yang sama dengan tindakan Petrus. Minggu lalu ini masih sambungan dari minggu lalu. Minggu lalu kita memaknai bagaimana Petrus mengaku, ditanya ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut engkau siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan Petrus ini menempatkan Yesus bukan hanya melebihi Allah dalam dunia atau melebihi rasul-rasul, tapi juga Petrus mengakui bahwa nubuatan dalam perjanjian lama akan segera terpenuhi dalam Yesus Kristus. Itu pengakuan Petrus. Jadi ketika Petrus mengaku engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dengan demikian Petrus mengakui bahwa nubuatan yang dalam perjanjian lama itu, dari kitab Taurat sampai kitab para nabi-nabi sampai Maleakhi, akan tergenapi dalam Yesus Kristus. Dan karena itu juga Petrus kemudian Tuhan Yesus kemudian segera memberitahukan bahwa Mesias yang kamu dengar ini, yang kamu tahu ini akan segera mati, akan dihukum, akan dicelakakan, dan akan mengalami penderitaan bahkan mati. Tapi bangkit pada hari yang ketiga. Tapi rupanya yang dipikirkan Petrus berbeda dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus.
Jadi pikiran kita di awal ternyata pengakuan Petrus itu sesuai dengan yang dikehendaki Kristus ternyata berbeda dalam bacaan ini. Karena kemudian Petrus dengan berani seperti seorang pas pampres menarik Tuhan Yesus ke samping dan bilang, Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Tidak mungkin itu terjadi padamu. Janganlah itu terjadi padamu. Ya kita bisa pahami kalau Petrus bertindak demikian karena dia merasa seperti seorang bodyguard atau seperti seorang yang tadi menyelamatkan anak kecil ini sehingga anak kecil ini tidak tertimpa bahaya. Mungkin pikirannya Petrus begitu, dia akan dikatakan, oh dia telah menyelamatkan Allah sehingga dapat pujian. Dia dipandang menyelamatkan Kristus. Mungkin dipandang sebagai murid yang hebat karena bertindak cepat menyelamatkan Tuhan Yesus atau mengingatkan Tuhan Yesus tentang bahaya. Tapi kalau kita lihat responnya di sini justru terbalik. Tuhan Yesus malah marah. Tuhan Yesus marah dan menegur Petrus. Jadi mungkin Petrus ada di depannya, ditarik ke belakang. Marah karena perkataan Petrus. Mengapa marah? Sebab yang dipikirkan Petrus bukanlah yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Yang dilakukan Petrus ialah dia menjadi alat di tangan iblis untuk menghentikan rencana Allah. Jadi tanpa sadar Petrus menjadi alat di tangan iblis untuk menghentikan rencana Allah. Nah, memang menjadi pertanyaan kalau begitu, bagaimana caranya kita supaya pikiran kita ini sesuai dengan pikiran Allah, atau apa yang dipikirkan Allah sama dengan apa yang kita akan lakukan. Bagaimana caranya? Kalau kita belajar dari pembacaan kita ini, dari 3 atau 4 pembacaan kita, yang pertama ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana caranya membawa pikiran kita sejalan dengan pikiran Allah? Pertama, memberikan ruang untuk Allah berbicara, memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Allah. Bahkan seluruh hidup kita kepada Allah, untuk Allah berbicara. Kalau saya tanya kira-kira secara normal, ini normalnya. Apakah tindakan Petrus terhadap Yesus itu sepenuhnya salah? Tidak. Tidak bisa kita salahkan Petrus, karena Petrus bertindak apa yang dipahami. Petrus bertindak apa yang dipikirkan. Sebab yang dipikirkan Petrus ialah Mesias itu yang datang dari perjanjian lama itu, dari nubuatan perjanjian lama adalah Mesias yang nantinya akan menang. Mesias yang nantinya akan melawan orang-orang Roma atau Romawi. Mesias yang nantinya akan membawa kemenangan, pembebasan bagi orang Israel yang dijajah. Itu Mesias dalam pikiran seorang Petrus. Bukan Mesias yang loyo, bukan Mesias yang mati, bukan Mesias yang kelihatan seperti pengecut, bukan Mesias yang menderita, tapi Mesias yang seperti seorang pahlawan, seperti seorang Superman. Mesias yang kuat. Nah, sementara yang dikatakan Yesus itu Mesias yang mati. Pikiran Petrus, Anda sampai begitu? Tidak mungkin begitu. Karena yang dikatakan perjanjian lama tidak begitu. Itu menurut pikiran Petrus. Petrus menjadi berani karena yang dianggapnya dalam pikirannya sendiri adalah benar. Sementara dalam pikiran Tuhan Yesus, Tuhan Yesus salah. Dengan demikian bisa kita katakan, Petrus ini memang terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dengan pikirannya bahwa dia bisa memahami kehendak Allah. Ternyata tidak. Nah, seringkali memang Bapak Ibu Saudara-saudara terlalu percaya diri membuat kita bertindak di luar dari apa yang Allah kehendaki. Apa kepedean? Tak terlalu pede. Taliwak pede percaya diri. Ya, Petrus begitu memang, terlalu percaya diri. Dia bilang, kalau kita terus ke belakang, dia bilang kalau Yesus mau ditangkap, dia bilang, Tuhan, kalau ada nanti yang mau tangkap, saya yang maju pertama kali, ini ada pedangku. Itu Petrus. Tapi Yesus bilang, tidak. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali.
Jadi selalu memang ditegur. Terlalu percaya diri membuat kita bertindak berdasarkan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang Allah kehendaki. Padahal kalau kita belajar, kenyataannya tidak demikian menurut Petrus tadi. Sebab yang pertama, apa yang dipikirkan Petrus tidak sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, apa yang dilakukan Petrus bertentangan dengan kuasanya. Nah, kalau kita baca perjanjian lama dari tadi di Keluaran pasal 3 tadi, ayat 15 itu sudah ada nubuatan. Bahkan kejadian pasal 3 ayat 15 sudah ada nubuatan pertama kali bahwa yang akan datang akan menderita. Mesias yang datang itu akan menderita nantinya. Itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mesias yang datang dan berhasil akan menderita dalam Yesaya, kalau kita baca Yesaya. Jadi apa yang dipikirkan Petrus tidak sesuai dengan perjanjian lama, tidak sesuai dengan kitab para nabi-nabi. Yang kedua, tindakannya tidak sesuai, dia melampaui wewenangnya. Petrus tidak memiliki kuasa untuk mengatur apa yang Allah rencanakan. Petrus tidak berkuasa mengatur apa yang Tuhan rencanakan. Ada seorang bapak gereja namanya Origenes. Dia berpendapat tentang tindakan Yesus atau perkataan Yesus kepada Petrus. Dia bilang begini, kalau dia terjemahkan kembali, dia bilang, Petrus, tempatmu ada di belakang, bukan di depan. Tempatmu mengikut aku, bukan memimpin aku melakukan apa yang Tuhan suruh. Makanya kalau kita baca dalam bahasa Toraja, ditarik ke belakang itu Petrus, ditarik ke belakang. Menandakannya Petrus, jangan terlalu mendolo-dolo bangku. Nah, di belakang tempatmu. Yang memimpin itu aku yang di depan, bukan engkau yang di depan memimpin. Yang melakukan kehendak aku, bukan kamu. Kamu mengikut aku, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan. Ikut aku. Kalau dalam bahasa Torajanya, urundu. Bukan lagi kata turu, urundu. Nah, kalau orang dengarkan kadang lain pembahasannya, Nah, bahasa Alkitab sendiri bilang itu urundu. Nah, mengapa kemudian Petrus menjadi salah? Tadi, pembahasan pertama, karena Petrus tidak memberikan ruang kepada Allah untuk menggerakkannya. Tidak memberikan ruang kepada Allah untuk berbicara, terlalu percaya pada dirinya sendiri. Nah, memberikan ruang kepada Allah untuk berbicara artinya memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk diatur. Dan itu berarti saya harus setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan katakan, saya harus setuju. Nah, memang persoalannya kita manusia, kadang kita bilang, jangan begitu Tuhan. Saya maunya seperti ini. Yang dipikirkan Kristus adalah untuk penebusan. Yang dipikirkan Kristus ialah untuk keselamatan. Yang dipikirkan Kristus ialah kasih dan yang tulus itu. Kasih yang tulus yang dipikirkan Kristus. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Nah, Petrus harus setuju dengan Tuhan Yesus bahwa Mesias memang harus menderita. Dan bukan kita yang mengatur Tuhan apa yang Tuhan mau ke kita, bukan kita yang mengatur apa yang Tuhan harus kerjakan ke kita, bukan. Kita yang harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Misalnya contoh, saya orang yang baru belajar bawa mobil. Kira-kira mi percaya raka kalau kuantar komi. Kumuai sapiri, aku pama sapiri. Wah, manja gojok itu Pak Pendeta. Kira-kira sampai ke tujuan? Sampai juga sebenarnya. Tujuannya sampai ke alam sana. Tujuan sampai. Tapi sampai ke tujuan yang dimaksud dalamnya tidak. Jadi kalau kita yang mengatur sendiri, tidak akan pernah sampai. Percaya diri bahwa Tuhan mengatur hidup kita itu penting. Bahwa Tuhan mengatur saya itu penting. Tapi bukan berarti saya harus mengatur hidup saya sendiri, tidak. Mengatur Tuhan, tidak. Atau malah menghindari kehendak Tuhan. Wah, jangan itu yang terjadi sama saya Tuhan. Kan Yesus bilang, bukan apa yang kukehendaki yang terjadi, tapi yang dikehendaki Allah yang harus terjadi. Jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku.
Nah, kalau kita memberi peluang untuk mengatur diri sendiri, itu berarti kita memberi peluang untuk iblis mengatur kita dan menjadi penghalang buat rencana Tuhan. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, hidup kita ini seperti kamar atau seperti rumah. Hidup kita ini seperti rumah. Pikiran kita, hati kita seperti ruang rumah yang mau kita isi, Tapi ya, bukan kita isi menurut apa yang selera saya mau. Catnya seperti apa, di mana kursi, di mana televisinya merek apa, bukan. Tapi kita mengaturnya menurut apa yang Tuhan mau. Di mana saya meletakkan ini Tuhan mau. Apa yang harus saya lakukan itu apa yang Tuhan mau. Bukan menurut saya sendiri. Nah, contoh yang paling dekat untuk menegaskan bahwa pikiran kita tidak sejalan dengan pikiran Allah ialah kalau kita bertindak menjadi egois. Ya, memikirkan diri sendiri. Apa yang aku mau? Egois berarti berpusat pada diri sendiri. Kok aku pi. Dikatakan harus begini kok. Tidak, aku pitongan. Kuat aturan susah. Tidak, aku pi. Itu namanya egois. Nah, orang yang egois tidak mungkin memberi tempat kepada Allah untuk berbicara kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana belajar dari pikiran Allah atau menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah. Yang kedua ialah memberi diri untuk belajar dari tujuan Allah. Memberi diri, belajar dari tujuan Allah. Tujuan Allah ada dua yang disampaikan Kristus. Pertama, bahwa kematian adalah dosa. Yang kedua, penderitaan Kristus adalah wujud cinta kasih Allah. Dan karena itu, dosa harus dilawan. Dosa harus dikalahkan. Dosa harus tunduk di bawah salib. Kalau saudara-saudara kita di Katolik ini, contoh paling konkret itu pastor, biarawati itu sungguh-sungguh memberi hidupnya kepada Allah sehingga mereka tidak ada yang menikah atau tidak ada yang kawin. Melawan kedagingannya, melawan godaan nafsu dunia. Itu contoh yang paling nyata dari cara memikul salib, menyangkal diri. Memikul salib. Jadi memikul salib itu bukan sekedar bahwa saya harus bekerja jujur walaupun dunia di sekitar saya tidak jujur. Memikul salib itu bukan sekedar bahwa saya harus bertahan dalam hidup susah walaupun harga barang mahal-mahal. Tidak. Memikul salib berarti harus melawan godaan dosa. Memikul salib berarti melawan godaan iblis. Memikul salib berarti melawan keinginan diri sendiri. Itu memikul salib sebenarnya. Nah, cuman memang orang kemudian sederhanakan. Memikul salib itu gampang. Cukup kalau kita bekerja jujur. Itu tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Karena Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Salib itu penderitaan. Dan ketika orang ada mengikut Yesus itu ibarat berjalan di tetean. Ya, di tete yang kemudian tidak ada jalan pulangnya, hanya satu arah ke sana. Tidak bisa tarik kembali. Bahwa ketika saya mengikut Kristus harus memang komitmen, saya harus mau menderita. Menderita karena iman, menderita karena Kristus, menderita karena melawan dosa. Ada kemarin pemberitaan di televisi, ada jembatan di daerah perbatasan Pindrang Toraja yang hanya dibikin dari 2 batang bambu yang disambung-sambung. Dan sungainya itu lebar, panjang. Tapi orang harus lewat situ. Nah, kalau lewat situ tidak bisa kembali. Begitulah gambaran memikul salib. Harus berjalan ke depan. Tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kita katakan, cukup misalnya kalau saya jadi Kristen. Apa artinya jadi Kristen kalau kita tidak memikul salib? Ibaratnya seperti Kristus yang kemudian disuruh pikul salibnya menuju Golgota untuk dibunuh. Itu Kristus. Jadi Yesus bilang, kalau mau ikut saya seperti itu juga. Seperti itu juga. Sadar atau tidak, itu harus dilakukan. Memikul salib berarti melawan keinginan diri sendiri dan tunduk pada ketentuan Tuhan. Sebab yang disalibkan ialah
keinginanku, yang diselipkan ialah keegoisanku, yang diselipkan ialah kebanggaan diriku, yang diselipkan ialah dosaku. Dan kalau tidak disalibkan berarti kita tidak mungkin menyangkal diri. Dua hal, memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri berarti aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tidak ada saya, yang ada ialah Kristus. Jadi bukan egoku yang utama lagi, tapi apa yang Kristus katakan kepadaku. Dan bentuk radikal, bentuk yang paling dalam dari sebuah penyangkalan diri ialah mati demi Kristus. Itu yang Yesus mau. Itu yang Yesus kehendaki. Dan tidak ada jalan kembali untuk itu. Nah, kalau kita egois, mungkin kita bisa memperoleh apa yang kita kehendaki. Kan? Kalau saya jadi orang yang egois, saya bisa memperoleh apa yang saya mau. Kalau saya jadi egois kan, kalau di rumah, oh mau nak begini, oh aku yang beli ini, aku yang begini. Itu kalau saya jadi orang egois, bisa memperoleh apa yang ku kehendaki. Tapi apa yang terjadi ialah aku kehilangan persekutuan. Bayangkan kalau kita di rumah egois, kira-kira orang di rumah satu rumah suka tidak itu? Ada bilang ini papa mana ini yang pegang remote, nah kita tidak ada apa-apa. Menonton berita bang, nah kita tidak pernah menonton. Kan tidak ada orang yang suka di rumah. Kehilangan kemudian persekutuan, kehilangan kemudian kedekatan dengan semua yang ada, termasuk dengan Allah. Roma 12 mengingatkan kita tadi. Bagaimana kita secara pribadi sebagai bagian dari jemaat hidup solider. Bukan hanya memperhatikan tapi menjadi satu. Sebagai jemaat tidak mementingkan diri sendiri tapi mencari kebaikan, mencari perdamaian sedapat mungkin. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain dalam jemaat. Sebab mengapa kemudian Roma Paulus mengingatkan itu, karena kemudian setelah itu ada penganiayaan yang terjadi. Sehingga ketika jemaat itu kuat satu saling mencari damai, maka jemaat akan kuat ketika menghadapi goncangan iman, menghadapi tantangan iman. Dan kemudian kalaupun ada tantangan iman, goncangan iman yang kita hadapi karena kita beriman kepada Allah, karena kita memikul salib Kristus, Tuhan bilang pembalasan itu milik kepunyaanku. Keluaran 3 tadi kita baca bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya ketika mereka ditindas. Pasti ada kerja Tuhan di situ. Tuhan punya rencana sendiri. Nah, kalau yang dipikirkan Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara adalah perdamaian dan kasih, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Kita melakukan apa yang Kristus juga lakukan. Itu adalah salib. Itu yang kita harus pikul. Melakukan apa yang Kristus lakukan, itulah salib yang sesungguhnya. Dan karena itu, mari kita memberi hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Kristus, menyerahkan semuanya kepada Kristus. Tujuan kita dalam dunia ini adalah melawan kuasa dosa dan hidup dalam pertobatan. Dan kita terus berpikir, kiranya pikiranku, perkataanku, tindakanku seturut dengan kehendak Allah, apa yang Allah mau, sebab itu semua untuk kemuliaan namanya. Bukan kita yang merencanakan hidup kita, tapi Allah yang merencanakan dan mengamankan kehidupan untuk kita. Amin.